Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Adisti Marsya Azhara dengan NIM 14016240035, mahasiswa Prodi PPKN Universitas Negeri Jakarta. Hari ini saya akan membahas tentang peran sains dan teknologi dalam mewujudkan akses sumber daya yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. Pertama-tama, teman-teman tahu nggak sih bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat amat kaya akan sumber daya alamnya. Kita memiliki hutan yang luas, sumber air yang melimpah, lahan pertanian yang subur, serta berbagai sumber energi yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan masyarakat. Kekayaan alam ini tentunya bisa menjadi modal besar untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, sampai saat ini masih banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi. Yang pertama itu, tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap sumber daya yang ada. Kemudian, di beberapa daerah, masyarakat masih kesulitan untuk mendapatkan air yang bersih, akses energi yang memadai, maupun pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan. Selain itu, kerusakan lingkungan akibat eksploitasi yang berlebihan juga menjadi ancaman bagi generasi yang akan mendatang. Padahal, kita sebagai warga negara juga memiliki hak untuk memperoleh kehidupan yang layak. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 33 Ayat 3, disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, yang artinya seluruh kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat bagi semua rakyatnya, bukan hanya untuk sebagian pihak saja. Lalu, bagaimana sih cara mewujudkan hal tersebut? Salah satunya yaitu dengan pemanfaatan sains dan teknologi dalam pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Nah, dalam bidang pangan misalnya, perkembangan teknologi membantu meningkatkan hasil pertanian melalui penggunaan sistem irigasi yang modern, bibit unggul, serta berbagai inovasi pertanian yang mampu meningkatkan produktivitas. Nah, dengan teknologi yang tepat, ketahanan pangan masyarakat dapat terjaga dan kebutuhan pangan dapat terpenuhi dengan lebih baik. Selanjutnya, ada di dalam bidang energi, teknologi juga dapat memberikan solusi melalui pengembangan energi yang terbarukan, seperti energi tenaga surya dan energi air. Nah, pemanfaatan energi bersih ini tidak hanya membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan energi, tapi juga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, teknologi juga berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Nah, berbagai inovasi yang digunakan untuk mengelola limbah, memantau kondisi alam, serta mengurangi pencemaran. Dengan demikian, sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara bijak tanpa merusak lingkungan yang menjadi penopang kehidupan bagi masyarakat. Selanjutnya, pemanfaatan sains dan teknologi tentunya juga sejalan dengan Asta Cita yang menekankan pentingnya pengetahuan, pengembangan manusia, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi yang inklusif, serta pembangunan dari desa. Nah, melalui teknologi, masyarakat dapat memperoleh akses informasi yang lebih baik, meningkatkan produktivitas, dan dapat mengembangkan potensi daerahnya masing-masing. Tidak hanya itu, penggunaan teknologi juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang dikenal sebagai SDGs. Beberapa di antaranya ada SDG 6 tentang akses air bersih dan sanitasi, kemudian ada SDG 7 tentang energi yang bersih dan terjangkau, selanjutnya ada SDG 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Nah, dengan memanfaatkan teknologi secara tepat, Indonesia dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan lingkungan untuk masa depan. Namun, apakah keberhasilan ini dapat diwujudkan hanya bergantung pada pemerintah maupun para ilmuwan? Tentu tidak, karena kita sebagai warga negara memiliki peran yang sangat penting, dimulai dari hal-hal sederhana seperti menghemat penggunaan air dan energi, menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan teknologi secara bijak, serta mendukung berbagai inovasi yang ramah lingkungan. Nah, tindakan kecil ini yang dilakukan secara bersama-sama akan memberikan dampak yang besar bagi keberlangsungan sumber daya di Indonesia itu sendiri. Nah, dengan menjaga sumber daya alam, merupakan sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air. Dengan menjaga dan memanfaatkan kekayaan alam secara bertanggung jawab, kita turut memastikan bahwa generasi saat ini dan juga generasi yang akan mendatang dapat menikmati manfaat yang sama. Mari bersama-sama memanfaatkan sains dan teknologi untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju, lebih adil, dan lebih berkelanjutan.
Karena akses terhadap sumber daya yang layak bukan hanya kebutuhan, tapi juga hak setiap masyarakat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.